Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Vina di PJJ Matematika hari Senin 20 Juli 2020. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani PJJ Matematika hari ini, agar apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jika tidak paham, kalian boleh chat lewat WhatsApp yang akan ada di belakang video ini, nomor WhatsAppnya. Hari ini kita akan membahas pola bilangan. Pola bilangan adalah bilangan-bilangan yang disusun membentuk pola tertentu. Nah, pola bilangan ada banyak. Pertama kita akan membahas pola bilangan ganjil. Sebelum kita masuk ke pola bilangan ganjil, ada yang tahu nggak bilangan ganjil itu apa? Yang tahu boleh komen. Nanti yang komen pertama dan paling benar akan Ibu kasih nilai tambahan. Nah, kita masuk ke pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah barisan loncat yang terdiri atas kumpulan bilangan ganjil. Jadi di sini semuanya bilangan ganjil. Makanya di sini contohnya 1, 3, 5, dan 7. Udah tertera juga di sini ada UN atau jumlah suku ke N sama dengan 2N min 1. N itu adalah banyaknya suku. Misalnya nih, yang pertama tuh lihat notanya ya. U1 berarti suku pertama. U2 berarti suku kedua. U3 berarti suku ketiga. U4 berarti suku keempat. Nah, makanya di sini rumusnya UN plus 2N min 1. Misalnya kita mau cari suku ketiga. Berarti UN-nya sama dengan 2 dikali 3 min 1 sama dengan 5. Bener nggak? U3 sama dengan 5. Nih lihat notanya sama kan? Nah lanjut, pola bilangan genap. Kebalikannya dari pola bilangan ganjil, sekarang kita masuk bilangan genap. Ada yang tahu bilangan genap apa? Boleh komen, nanti dapat nilai tambahan dari Ibu. Di sini contohnya adalah 2, 4, 6, 8. Semuanya adalah bilangan genap. Nah, maka dari itu rumusnya UN sama dengan 2N. Jika dicari suku keempat, maka suku keempat sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Nih udah jelas nih, kelihatan nih. 4 sama dengan 8. Lanjut pola bilangan persegi. Di sini kita bisa lihat ya, langsung lihat gambarnya. Coba kalian lihat gambarnya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nokta gambarnya itu semuanya berbentuk persegi. Jadi di sini ada rumusnya UN sama dengan N pangkat 2. Jadi kalau misalnya di sini kita cari suku ketiga, berarti suku ketiga sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9 nih. Udah ada nih tuh suku 3 sama dengan 9 ya. Lanjut pola bilangan persegi panjang. Kita bisa lihat di sini noktanya, gambar noktanya semuanya persegi panjang dari suku ke 1 sampai suku ke-4. Nah, kita bisa lihat di sini rumusnya UN sama dengan N buka kurung N plus 1 tutup kurung. Kita lanjut ke pola bilangan segitiga. Bisa dilihat juga nih nota segitiga sukunya berbentuk segitiga semua dari suku pertama sampai suku keempat. Bisa dilihat juga rumusnya UN sama dengan N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Jadi kalau misalnya mau cari pola bilangan segitiga, ini udah ada rumusnya, tinggal dimasukin ya suku-sukunya dan kemudian ditambah dan dibagi. Lanjut pola bilangan pada segitiga Pascal nih yang harus kalian sangat teliti ya. Pola bilangan segitiga Pascal sendiri adalah jumlah bilangan-bilangan dari setiap baris pada segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal ini punya pola bilangan. Jadi pola bilangannya nih, kita bisa lihat langsung ke gambarnya. Suku pertama itu ada 1. Suku kedua itu 1 dan 1, suku ketiga itu 1, 2, 1, suku keempat itu 1, 3, 3, 1, suku kelima itu 1, 4, 6, 4, 1,
suku ke-6 itu 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, rumusnya bisa dilihat di sini. UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal pertama, berapa jumlah bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 27. Kalau misalnya pakai cara ribet bisa kalian jumlahin satu-satu. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya sampai angka 27. Semuanya bilangan ganjil, semua ditambah tuh. Tapi kalau misalnya angkanya masih kecil mah nggak apa-apa. Tapi ketika nanti kalian disuruh sampai angkanya, misalnya angka bilangan ganjil dari 1 sampai 200, kira-kira kalian mau nggak nambahin tuh satu-satu tuh angka bilangan ganjilnya? Ribet kan? Makanya kita harus masukin ke dalam rumusnya. Nah, yang di sini kita harus ketahui dulu, diketahuinya itu semuanya adalah pola bilangan ganjil. Kemudian A sama dengan 1. A itu adalah bilangan awalnya. Awalnya ada bilangan 1. Kemudian B sama dengan 2. 2 itu dapat dari mana? 2 itu dari lompatan bilangannya. Jadi 1 lompat berapa sampai ke 3? 3 lompat berapa sampai ke 5? Nah, di situ ada 1 itu lompat 2 jadi 3. 3 lompat lagi 2, kemudian 5. Kemudian ada UN. UN itu jumlah suku ke N. Jadinya jumlah suku ke N-nya adalah tadi udah diketahui 27. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa jumlahnya keseluruhan nih angka-angka ganjil dari 1 sampai 27. Kita jawab ya. Yang pertama rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Tadi kita tahu UN-nya itu udah kelihatan angka 27 sama dengan A-nya 1 ditambah N. N-nya berapa? N-nya yang kita cari. Lanjut, kemudian dikurang 1 dikali 2. Nah, kita masukin tuh angka-angkanya, kemudian kita dapat N-nya itu sama dengan 14. Setelah dapat N-nya 14, kemudian masukin lagi ke rumus Fn atau rumus jumlah suku ke N. Di sini udah ada dapat N sama dengan 14. Terusnya dibagi 2 buka kurung 1 ditambah 27 tutup kurung. Kemudian ini udah ada nih 7 terus hasilnya 28. Kemudian sama dengan 196. Maka jumlah bilangan ganjil dari 1 sampai 27 adalah 196. Itu soal pertama. Lanjut lagi, hitunglah bilangan-bilangan berikut. Yang pertama ada 398 pangkat 2 dikurang 397 pangkat 2. Di sini kita ada rumusnya, ada cara-caranya nih ya. Yaitu pertama ditambah dulu angka-angkanya, kemudian dikali angkanya dikurang dengan angka yang belakang. Ini udah dapet nih jumlahnya ya, dipahami. Kemudian lanjut contoh soal yang berikutnya, yaitu nih, ini yang harus kalian benar-benar perhatikan di sini karena menggunakan segitiga Pascal ya untuk menguraikan perpangkatan berikut. Buka kurung X dikurang Y tutup kurung pangkat 3, itu soalnya. Kemudian yang diketahuinya berarti A-nya itu apa? A-nya itu X-nya. Kemudian B-nya apa? B-nya itu min Y. Dan N-nya sama dengan 3, atau yang di sini kan ada pangkat 3 tuh, berarti itu N-nya tuh 3. Kita lihat segitiga Pascal yang ada, angka 3-nya itu ada suku ke berapa? Suku ke 4, yaitu 1, 3, 3, 1. Nah, kemudian di sini
Maka hasil perpangkatannya adalah sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. Lanjut dimasukin X-nya. Kita masukin nih X-nya, yaitu itu ya, dari pangkatnya itu dari pangkat paling besar ke paling kecil. Pangkat paling besarnya itu N-nya itu 3, berarti pangkat 3 kemudian ditambah X pangkat 2 kemudian ditambah lagi X pangkat 1 kemudian X pangkat 0. Lanjut dimasukin lagi B-nya atau min Y-nya. Kalau yang tadi dari pangkat terbesar, kalau ini dari pangkat terkecilnya. Pangkat terkecilnya itu yaitu 0. Jadi dari pangkat 0, 1, 2, dan 3. Kemudian setelah ditulis, lanjut dihitung keseluruhannya. Di sini kalau misalnya yang pangkatnya 0, berarti hasilnya adalah 1. Semua yang pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Jadi yang pertama 1 dikali X pangkat 3 dikali 1, hasilnya X pangkat 3. Kemudian lanjut 3X pangkat 2 dikali min Y, berarti hasilnya min 3X pangkat 2 Y. Kemudian ditambah lagi 3 dikali X pangkat 1 dikali Y pangkat 2, hasilnya 3X Y pangkat 2. Yang terakhir 1 dikali 1 min Y pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3. Bisa dilihat hasilnya ya. Kalau ada yang belum jelas bisa langsung tanya lewat WhatsApp. Kita lanjut masuk ke tugas. Di sini buka LKS halaman 5. Di sini soalnya ada di LKS, tapi Ibu ambil beberapa soal aja, nggak seluruhnya. Di sini ada yang pertama, kalian harus menghitung jumlah dari bilangan dari 15 bilangan ganjil yang pertama. Tadi udah ada contohnya. Kalau masih belum paham juga bisa diulang lagi di soal yang membahas tentang bilangan ganjil. Nah, kemudian yang kedua itu harus hitung bilangan yang ada juga di contoh soalnya. Jadi kalian bisa pahami dulu, nanti baru dijawab. Kemudian yang ketiga itu yaitu menggunakan segitiga Pascal, menguraikan bentuk pangkat berikut. Nah, di sini ada nih soalnya. Nah, soal ini kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto, kirim ke WhatsApp 08953586782996. Kirim harus ada nama dan kelasnya, jangan lupa ada nama dan kelasnya, agar ibu tidak bingung nih, ini punya siapa, ini punya siapa. Oke. Kemudian kita telah akhiri pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat paham dengan apa yang ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.